Oke, habis ini syuting Rocky. Loh, kok mati lampu? Aduh, gelap banget lagi. Kak Theo. Aduh, gelap banget. Kak Theo. Halo adik-adik Rocky. Wah, Kak Olive senang sekali jumpa lagi bersama adik-adik Rocky di ibadah online minggu ini. Nah adik-adik, Kak Olive mau ngajak adik-adik buat kita memuji Tuhan bareng-bareng. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memulai ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang tuntun dan sertai kami selalu dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik Rocky yang sudah siap puji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Rocky. Aduh, lega akhirnya lampunya udah nyala ya adik-adik ya. Nggak kebayang kalau Kak Tirsa harus gelap-gelapan, nggak bisa syuting Rocky buat adik-adik. Nah adik-adik, mungkin kalau jadi orang buta rasanya kayak gitu ya adik-adik. Oh iya, kakak punya satu video nih, judulnya Guide Dogs for the Blind. Nah adik-adik tonton videonya yuk, kakak juga mau nonton lagi videonya nih. Sit, stay. It's my dream to help people. When I grow up, the skills I'm learning now will help me make such a difference in the life of someone who is blind. Now that I'm all grown up, I'm finally living my dream. I'm not like any ordinary pet. I'm a guide dog. I work with a blind partner, helping him throughout his day, crossing streets, navigating sidewalks, going around obstacles, and running errands. We work together to accomplish all of this. But to be sure we remain safe, I need to stay focused on my work at all times. That's why I'm trained to ignore other dogs. Stopping to play with them would be really distracting, and that could be dangerous for my partner and me. Please, help us stay safe. Remember to keep your dog away from me when I'm at work.
Nah, gimana adik-adik videonya? Luar biasa ya. Tadi anjingnya itu membantu si anak yang buta, membantu orang buta tadi. Gimana perasaan adik-adik kalau misalnya adik-adik masuk ke ruangan gelap kayak kakak tadi, atau seperti orang buta tadi matanya ditutup, harus jalan dengan mata tertutup dengan keadaan gelap, gak bisa lihat apa-apa. Gimana? Takut ya? Sama, kakak juga pasti bakal ketakutan banget. Terus kalau misalnya adik-adik dengan mata tertutup harus lompat gitu ke kolam, pada mau nggak disuruh ayo, lagi gelap-gelap gitu matanya ditutup nggak lihat apa-apa, ayo loncat ke kolam, mau nggak adik-adik? Nggak mau ya, kakak juga nggak mau sih, bahaya, nanti kita bisa jatuh, bisa terluka. Karena kita nggak bisa ngelihat, nggak ada panduan kita, nggak ada yang bantu kita buat jalan dengan keadaan gelap seperti itu. Nah, adik-adik, dari pertanyaan-pertanyaan kakak tadi, pasti setiap hari kita juga ada kok ngalamin rasa takut seperti yang kakak bilang tadi, misalnya takut gelap atau mungkin takut banyak pasti ketakutan-ketakutan yang kita alami setiap harinya. Hal ini sering disebut dengan ketakutan akan hal yang tidak kita ketahui. Nah, ketika kita nggak dapat lihat sekeliling kita nggak tahu nih mau ke depannya bakal seperti apa, seringkali respon kita adalah takut ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ngajak adik-adik coba kita sama-sama pejamkan mata. Oke, terus kakak hitung 1 sampai 5. Adik-adik tahan, matanya nggak dibuka ya. Oke, 1, 2, 3, tutup mata. Sekarang kakak berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana rasanya adik-adik? Kalau misalnya adik-adik harus beraktivitas dengan keadaan mata tertutup, nggak bisa ngelihat apa-apa, gelap seperti itu. Perasaannya gimana? Gak nyaman ya adik-adik. Tapi di video tadi, anak yang buta tadi, itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Karena Tuhan punya rencana buat anak tadi. Tapi adik-adik, dari video tadi kita belajar pelajaran yang berharga loh. Apa itu adik-adik? Karena orang buta tersebut, kita lihat tadi ya, dia mempercayai pemandunya, anjing pemandunya tadi, supaya dia dapat menemukan keberanian untuk beraktivitas di sekelilingnya. Dia bisa menyeberang jalan, dia berani buat pergi belanja, dia berani buat jalan di trotoar, karena dia percaya sama anjing pemandunya. Nah, begitu juga kita adik-adik, seringkali kita tuh menjalani kehidupan, menjalani proses kehidupan dengan nggak tahu apa-apa nih, takut, aduh nanti gimana ya. Seringkali kita merasa takut untuk hal-hal yang kita nggak tahu nih akan seperti apa. Tapi kita nggak perlu takut adik-adik. Kita harus selalu percaya kepada siapa? Tuhan, betul sekali. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Kita hanya perlu untuk percaya pada tuntunan Tuhan dan arahan yang dari Dia. Karena Tuhan tidak akan mencelakakan kita, tapi Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi keberanian itu bukan orang yang gak punya rasa takut ya adik-adik. Seperti orang buta tadi yang di video tadi, dia kakak sebut pemberani loh. Tapi bukan dia gak punya rasa takut, dia punya rasa takut di dalam dirinya. Takut kalau dia ketabrak, takut kalau dia dibohongin orang misalnya. Tapi dia berani mengalahkan rasa takutnya, dia berani melangkah, mengatasi rasa takutnya, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan keberanian adik-adik. Waktu adik-adik merasa takut, tapi adik-adik percaya kepada Tuhan dan mau tetap melangkah. Betul banget. Keberanian itu adalah mengatasi rasa takut, sehingga saya, kakak, dan adik-adik dapat melakukan apa yang benar. Betul sekali. Nah, keberanian itu dimulai dengan mengetahui apa yang baik, sejati, dan benar. Ini memberikan kita keyakinan bahwa kita sedang menuju ke arah yang benar. Nah, cara lain untuk membangun keberanian adalah dengan memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam situasi tertentu. Misalnya nih, waktu adik-adik di sekolah, terus alarm kebakaran berbunyi atau alarm gempa bumi berbunyi, apa yang harus kita lakukan? Terus juga
Misalnya kalau adik-adik bertemu dengan orang asing di jalan yang ngajak adik-adik, ayo paksa adik-adik buat ikut dengan mereka, apa yang harus adik-adik lakukan. Nah itu juga bisa memunculkan keberanian adik-adik, berani untuk lawan. Terus misalnya apalagi, kalau kita ngelihat orang diejek di sekolah, ngelihat teman kita dibully, adik-adik harus berani membawa perdamaian di situ, jadi berkat, bawa kebenaran di antara teman-teman adik-adik. Nah, keberanian itu juga dengan cara kita berpikir ke depan, bagaimana kita membantu, bagaimana kita bersikap meskipun keadaannya saat itu mungkin sedang kurang oke ya, sedang nggak baik-baik aja. Seperti misalnya kalau kita dengar bunyi alarm kebakaran nih, adik-adik harus bersiap untuk pergi, untuk keluar dari ruangan tersebut. Nah itu juga namanya adik-adik sedang mempraktekkan keberanian. Terus kayak misalnya adik-adik bertemu orang asing yang maksa adik-adik buat ikut, berani untuk berkata tidak, itu juga adik-adik sudah mempraktekkan keberanian. Terus tadi yang kakak bilang, kalau lihat temen diejek, dibully, terus adik-adik berani membela dan bawa perdamaian di situ, adik-adik juga sudah mempraktekkan keberanian tadi adik-adik. Kita nggak pernah tahu nih adik-adik bagaimana keberanian kita ini bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan juga hal yang sama dengan adik-adik gitu. Jadi tetap harus berani ya. Berani itu tadi kakak bilang bukan berarti nggak punya rasa takut. Punya rasa takut tapi dia mau mengalahkan rasa takutnya. Mau berjalan percaya sama Tuhan, mengatasi rasa takutnya. Oke adik-adik, kita akan super ayat ya. Nah kakak mau ngajak adik-adik buat kita sama-sama baca super ayat kita hari ini. Tapi dalam bahasa Inggris, kita juga harus mengalahkan ketakutan kita, takut salah berbicara bahasa Inggris, gak apa-apa, kita belajar. Oke, sama-sama dengan kakak. Psalm chapter 56 verse 3. When I'm afraid, I put my trust in you. Sekali lagi, when I'm afraid, I put my trust in you. Nah, super ayatnya ini apa yang kita pelajari hari ini? Waktu kita takut, kita harus meletakkan percaya kita kepada siapa? Tuhan, betul banget. Orang yang berani itu bukan orang yang gak punya rasa takut, tapi orang yang saat mengalami ketakutan, dia mempercayai Tuhan dan tetap berjalan, mengatasi rasa takutnya. Terus super kebenaran kita hari ini, bahasa Inggris lagi yuk sama-sama kakak yuk. 1, 2, 3. God is with me, I'm not afraid. Sekali lagi, God is with me, I'm not afraid. Oke deh adik-adik, itu dia pelajaran kita hari ini, karakter in action. Jadi adik-adik harus mempraktekkan nih bagaimana menjadi seorang pemberani. Ingat ya, pemberani itu bukan berarti nggak punya rasa takut, tapi dia yang mau percaya Tuhan dan mengatasi rasa takutnya. Ayo siapa yang mau ikut sama kakak yuk? Janji nih, ada janji pemberani nih adik-adik. Kita sebutin sama-sama ya. Yang pertama, saya akan ketahui kebenarannya. Benar, sebagai orang yang berani, kita harus berani buat ngecek dulu kebenarannya apa. Kemudian yang kedua, saya akan dapatkan bantuan ketika saya takut. Benar, ada ketakutan yang kita nggak bisa atasi. Adik-adik gak boleh takut juga buat ngasih tahu ke orang dewasa yang ada di sekitar adik-adik atau ke orang yang adik-adik percaya. Kemudian janji pemberani yang ketiga, saya akan lakukan apa yang benar. Yang keempat, saya akan bersedia untuk berdiri sendiri. Nah, pemberani itu gak takut. Mungkin teman-teman adik-adik sekelas semua pada nyontek, adik-adik sendiri yang gak nyontek, adik-adik gak takut. Nggak takut untuk nggak ditemenin ya, itu adik-adik sudah menjadi pemberani, janji pemberani. Kemudian yang kelima, janji pemberani yang kelima, saya akan bantu mereka yang diintimidasi atau dianiaya. Bahasa singkatnya, saya akan bantu mereka yang diejek atau dibully. Itu dia tadi 5 janji pemberani, adik-adik harus ingat. Kita ulang lagi sama-sama ya. Yang pertama, saya akan ketahui kebenarannya. Yang kedua, saya akan dapatkan bantuan ketika saya takut. Yang ketiga, saya akan lakukan apa yang benar. Yang keempat, saya akan bersedia untuk berdiri sendiri. Yang kelima, saya akan
bantu mereka yang diintimidasi atau dianiaya. Tuhan Yesus selalu bersama dengan adik-adik dalam segala situasi apapun ya adik-adik ya. Dan adik-adik percaya Dia yang ada di dalam diri adik-adik akan membuat adik-adik berani sama seperti siapa yang sudah kita pelajari selama sebulan ini? Paulus, betul banget. Nah, kita berdoa yuk. Para pemberaninya Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar untuk menjadi seorang pemberani Tuhan. Kami tahu pemberani itu adalah orang yang mengetahui kebenaran Tuhan, orang yang mau mengatasi rasa takutnya, terbuka dengan rasa takut yang mereka miliki, dan juga mereka orang yang mau berdiri Tuhan di atas kebenaran, berani untuk berdiri buat orang lain yang mengalami hal-hal yang tidak enak Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya adik-adik yang sedang beribadah bersama dengan kami melalui Rocky Online ini Tuhan, mereka adalah anak-anak panah yang berani Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Para pemberaninya Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. It's creative time adik-adik. Nah, creative time kali ini kakak mau kasih games lagi nih buat adik-adik di rumah. Ini kan mau mendekati Paskah ya, lagi libur. Dan adik-adik boleh main nih lagi libur di rumah, boleh ngajak temennya atau ngajak orang tuanya main, namanya pesan berantai, betul. Tapi pesan berantainya bukan yang dibisik ya. Adik-adik harus menyiapkan kertas untuk main pesan berantainya. Terus juga pensil atau pulpen atau mungkin pensil warna. Nah, terus cara mainnya gimana Kak? Jadi ada satu orang yang nanti akan ngasih clue-nya dari 3 tema kita. Ini 3 tema kita selama 1 bulan ini sudah dilihat. Oke, lalu adik-adik menggambarkan, misalnya mau gambar Tuhan yang hidup gitu, apalah yang ada di kepala adik-adik. Nanti orang yang selanjutnya yang akan terima pesannya adik-adik juga harus gambarin, melanjutkan gambar adik-adik. Begitu terus sampai ke orang terakhir, dia harus menebak apa yang adik-adik gambar. Tuh, gitu aja ya adik-adik ya. Selamat mencoba permainannya di rumah bersama dengan keluarga. Selamat berlibur, God bless you. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa minta bantuan papi mami untuk memberikan persembahan melalui scan QR Code yang akan ditampilkan di pengumuman berikut ini. Tapi sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik Rocky, ibadah Rocky Online minggu ini telah selesai. Sampai ketemu di ibadah Rocky minggu depan. Happy Sunday and God bless you.